para ulama. Ya. Jadi biasanya ada di bawahnya penjelasan, itu tafsir penjelasan itu. Kita hanya bisa membaca saja, merenungkan apa-apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Jadi bukan nafsirkan, ya Pak ya. Nah, sehingga ketika ulama menafsirkan ayat demi ayat, ya, kemudian kita direnungkan hasil tafsir dari ulama, maka atau sehingga kita akan paham Quran. Ya, jadi sekali lagi kita bukan menafsirkan Quran, tapi mentadaburi ayat-ayat. Kita sama-sama belajar, Pak ya, sama-sama belajar. Nah, mari kita perhatikan Pak, bagaimana pesan Allah ya di surat 16 ayat 64 ya. Surat 16, surat An-Nahl ayat 64. Genepul opat ya. Ayat genep opat Pak. 16 ayat surat An-Nahl ayat 64. Ayat genep opat Pak. 64. Ya, enggak. San badai ngaosnya Pak. Sok enggak beli badai ngaos. Pak Haji beli badai ngaos Pak Haji. Sok. Ayo. Abang Andi beli badai ngaos, ngaosna? Ya. Wa ma anzalna alaikal kitab. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab atau Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ya. Al-Quran itu jelas. Ya. Jadi pesan kepada umat manusia itu, siapapun yang membaca, ya pasti jelas pesan-pesan itu kepada umat manusia. Karena Quran ini fungsinya adalah sebagai huda linnas, dan harus pasti jelas, harus bisa dipahami Pak. Ya. Kata Allah dalam ayat ini, ya, dan kami ya tidak menurunkan Al-Quran ini, jadi Al-Quran diturunkan ya kepada Nabi Muhammad, kan itunya pesannya Pak, Pak, kepada Nabi Muhammad, melainkan agar engkau dapat memberi peringatan kepada mereka. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu ya diperintahkan ya untuk supaya menjelaskan ya kepada mereka apa yang telah diperselisihkan tentang Allah. Ya.
ketauhidan. Ya. Maka dijelaskan karena Quran ini di dalamnya ya, banyak sekali urusan ketauhidan, urusan akidah yang benar. Nah, Nabi Muhammad yang diperintah untuk menjelaskan ya, dengan Quran ini sesuatu yang diperselisihkan tentang Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan tentang Allah, yaitu akidah dan tauhid. Yang kita bagus Quran, Pak. Kemudian dalam ayat ini adalah sebagai petunjuk dan rahmat. Jadi orang yang belajar Quran, ya, orang yang mau memahami Quran, insya Allah kita akan diberikan rahmat Allah. Ya, insya Allah. Ya, karena Quran itu ya, rahmat yang paling besar. Jadi kalau kita belajar Quran, sudah pasti kata Allah akan diberikan rahmat oleh Allah. Ya, itu fungsinya Quran. Nah kemudian setelah itu apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya, apa saja? Nah dengan Quran ini, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh. Jadi memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, kemudian imannya itu diamalkan. Kira-kira apa Pak? Ya, kabar gembiranya. Orang beriman kita baca, merenungkan, ya, yakin, kemudian diamal solehkan. Kira-kira apa Pak? Kabar gembiranya. Pahalanya apa Pak? Orang tanya baca ya, kemudian diyakini oleh hati itu. Yakin bahwa ini dari Allah, kemudian diamalkan, kira-kira pahalanya apa Pak? Ku Allah. Ya surga Pak. Surga Pak. kan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira. Ya, bagi orang-orang yang beriman, apa yang saya bacakan, kalau dulu mah Rasul dibacakan kepada sahabat, beriman gitu ya, disampaikan. Kemudian sahabat itu mengimani Pak apa yang disampaikan Rasul. Ya. Iman kemudian diamalkan, maka pahalanya adalah surga Pak. Nah itu nggak boleh ragu Pak, harus yakin, harus yakin. Ya. Kalau kita membaca Quran kemudian merenungkan, kemudian berusaha mengamalkan, maka pahalanya surga karena bagian dari ya kabar gembira dari Allah untuk disampaikan melalui Rasul. Ya. Kemudian apalagi yaitu peringatan-peringatan di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita banyak membaca, yang merenungkan Quran, bahkan misalkan seperti ini, majelis-majelis yang dibacakan, ya, disampaikan Quran, kita iman, ya, kemudian imannya dipraktekkan, ya, itu suatu yang nikmat yang besar Pak. Nikmat yang besar. Karena Allah telah memberikan taufik kepada kita semua, Pak. Taufik. Diantar ke Allah teh. Ya, taufik. Baik, kita renungkan lagi, Pak. Surat 6 ayat 48. Surat 6 ayat 48. Surat 6 ayat 48.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Ya. Jadi ya, dalam ayat ini ya, para Rasul yang menyampaikan ya, diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira ya, dan memberi peringatan ya, untuk kabar gembira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan ya. Jadi barang siapa yang beriman, apa yang disampaikan Rasul ya. Jadi barang siapa yang beriman kemudian disampaikan oleh Rasul ya. Jadi Rasul itu kan ya apa ya, Allah kemudian Rasul penyambungnya ya, harus Pak ini babaninya Allah kemudian Allah menurunkan wahyu jadi penyambung ya. Jadi barang siapa yang mengikuti Rasul ya, dalam ayat ini sebagai penyambung, maka ya, Allah akan memberikan kabar gembira. Ya, kabar gembiranya itu apa-apa tadi disebutkan, orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman itu yakin ya, apa-apa yang kita dengar, ya, kan gitu Pak? Kan mulai iman itu dari mendengar, betul Pak? Dengarkan, ya. Siapa saja yang menyampaikan, yang apa namanya, yang disampaikan itu wahyu Allah, firman. Kemudian yakin beriman, kemudian kurang diamalkan, ya. Maka Allah akan memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Surga. Ya. Kata siapa cenah teh surga teh orang yang beriman kemudian diamalkan iman saur Allah oge teh. Ya, makanya kan kenapa ya metode ini, ya metode tadabbur Quran ini suka ayat yang satu kemudian dikaitkan dengan ayat yang lain supaya ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Dari mana itu? Dari Allah. Ya, Quran itu kan saling berhubungan Pak. Quran itu ya saling berkaitan. Makanya kan ada ayat Quran itu ya tidak ada kebengokan karena satu sama lain itu akan saling mendukung. Ya, saling mendukung Quran. Jadi mau orang belajar Quran dengan siapapun, dek ustadz di mana, putarnya kan orang banyak organisasi Pak ya. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Ihsan, ada membahas ayat Wahabis kan. Nah, jadi kan itu semua organisasi selama mereka itu menyampaikan Quran itu dari Allah. Nah, udah mau yakin siapapun yang menyampaikan ulah pilih-pilih. Kalau dasarnya itu Quran, ya. Dan apalagi Qurannya dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain dan dialog kan, dialog jalan gitu.
Selama ayat demi ayat itu tidak bertentangan, dan Quran itu tidak bertentangan, Pak. Quran itu tidak bertentangan. Satu ayat dengan ayat tidak, cuman memikirkan bertentangan itu karena kepahamannya belum sampai ke sana. Kalau kita perenungkan, itu saling menguatkan sebagainya. Contoh tadinya Rasul memberi kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Kita renungkan Pak ayat yang lain, ya. Bagaimana menguatkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya. Surat Al-Baqarah ayat 25, ya. Maksudnya apa itu kabar gembira? Ya. Al-Baqarah dua lima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Fabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annahum وَهَٰذِهِ السَّوْيَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan juga surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dan surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan pada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang berserupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Wah, ya. Yang satu tadi, ya, surat 648, Rasul memberi kabar gembira. Kabar gembira nanaun. Nah, tadi ya, kabar gembira nanti surah Allah di dalam ayat ini adalah Allah akan memberikan surga. Ayat apa? Kata siapa ya teh? Surah Allah, oke. Ya, kan gitu ya. Kan kata Allah. Ya, jadi kabar gembira itu orang yang beriman, ya, ketika mendengar ada orang yang menyeru kepada iman, kemudian kita yakin, ya, iman itu yakin, ya, keyakinan dalam hati diucapkan oleh lisan, kemudian yakin dalam hati, kemudian diamalkan, itu yang disebut dengan iman, Pak. Ya. Nah, sahur Allah, orang yang iman kemudian dipraktekkan iman itu, maka Allah akan memberikan pahalanya surga, Pak. Yakin deh, Pak? Yakin deh? Yakin, harus yakin, gak boleh ragu orang beriman. Jadi kalau misalkan pelajaran seperti ini itu, ya, itu datangnya dari mana? Itu sebetulnya kita, ya, tadabbur itu ada perintah dari Allah, Pak. Kalau tafsir itu ada orang-orang tertentu yang belajar sekolah, harus memahami berapa kitab. Kalau tafsir, Pak. Tapi kalau tadabbur itu semua orang beriman, ya, diperintahkan untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena Quran itu kan, ya, perintahnya kan ada 4, Pak, ya. Pertama, membaca Iqra. Bacalah Iqra. Kemudian yang kedua adalah ya tadabbur, ya. Tadabbur itu memahami ayat-ayat Allah.
mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah mengikuti, mengamalkan. Kalau mampu, mendakwakan. 4. Ya. Tidak semua wajib orang itu menafsirkan, Pak. Di Al-Quran tidak ada orang ayat yang suruh menafsirkan Quran, tidak ada. Tapi kalau mentadaburi, memahami ayat, merenungkan ayat, ada 4 kewajibannya. Ya. Ada yang tahu, Pak, kira-kira surat berapa, ayat berapa Allah memerintahkan tadabur? Nah, orang harus ngaji suami ya. Terus ngaji mun aya naroskeun mana dalilna ya teh sok tadabur Quran deh. Ah, orang sok ngaji. Kira-kira mana tah? Tuh, sabaraha? Ya urang deh. Oh, naon teh? Aya pangaosan tadabur tisaha teh, perintah tisaha teh. Kan kudu jelas urang teh. Dalilna mana gitu kan? Ya. Hilaf deui apa teh? Terang mah terangan, hilaf deui gimana posisinya teh? Ya kan bae diulangi pelajaran ulangan moal waktu dilanjutkeun kana ya surat 38 ayat 29 ya. 38 diulang-ulang weh yo sah. 38 surat Shad ayat 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatih. Ayatihi wa yatadakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang menurunkan kepada seluruh agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Iya dalilnya Pak. Ya, dalilnya orang ngariung kieu teh supaya mereka ya karena Quran itu diturunkan dengan berkah. Supaya mereka mau bahasa Arabnya apa Pak? Menghayati apa? Menghayati itu Pak. Ya tadabur. Ya. Betul nggak Pak? Tadabur. Ya, makanya dalam ayat ini disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yatadabbaru ayati. Jadi dalilnya apa? Jadi orang ngaos kieu teh aya dalilna. Aya perintah ti Allah gitu. Tah eta teh Pak RT kada dicatet teh RT jadi mun naroskeun teh ieu abdi mah ngamakeun ieu gitu. Sekali lagi Pak, Allah memerintahkan mentadaburi ayat-ayat Allah. Allah akan memberikan pahala nggak Pak? Memberikan kabar gembira nggak Pak? Ini ada keterangan dari Allah supaya orang beriman itu mau mentadaburi ayat-ayat Allah. Allah memberi pahala nggak? Pahalanya apa? Pahalanya apa Pak? Surga, yakin itu Pak. Makanya pantas ya dalam satu hadis disebutkan ingin dimudahkan jalan menuju surga hadir di majelis ilmu.
yang di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah atau hadis. Hadis itu penjelasannya, atau hukum, bagaimana cara sholat dan sebagainya. Nah ini harus yakin Pak, jangan ragu, karena ini adalah perintah. Oh jadi orang namun tadabur teh duduk di majelis itu karena orang meyakini beriman apa yang diperintahkan oleh Allah, pahalanya adalah surga. Mana dalilnya surga teh? Mana dalilnya? Tadi teh apa? Surat Al-Baqarah ayat 25. Orang yang beriman, kemudian imannya itu diyakini, kemudian diamalkan, ya pahalanya adalah surga. Surat 25 tadi Pak. Oh, jadi orang teh lamun anu naroskeun teh mana dalilnya teh cenah? Itu orang ngariung teh mun. Berarti menurut tadi Pak akan dijelaskan. Surat Al-Baqarah 25 kan atas baca ya. Yang pahalanya kan surga, orang yang beriman kemudian diamalkan imannya. Nah, surat Al-Baqarah banyak tentang perintah untuk tadabbur banyak. Kemudian ada ayat lagi, kalau orang beriman tidak mau tadabbur, maka kata Allah itu termasuk yang hatinya terkunci Pak. Jadi orang teh tidak memperhatikan Quran, tidak merenungkan Quran, sahur Allah, ya itu termasuk orang-orang yang terkunci hatinya Pak. Nah orang teh ngariung kieu teh supaya hati orang teh ya hidup, bukan seperti orang yang mati. Orang yang mati itu kan dalam bahasa Al-Quran, bahasa agama, orang yang kelihatannya berjalan, ya orang yang kelihatan sehat, orang yang kelihatannya hidup, ya berjalan di pasar dan sebagainya. Tapi kalau dia itu tidak pernah merenungkan ayat-ayat Allah, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah, maka kata Allah itu disebut dengan orang yang mati Pak. Artinya hatinya maut Pak. Bahkan dalam ayat ini disebutkan orang yang sesat, ya, orang yang seperti binatang, ya, orang yang lengah. Ya. Ini diulang-ulang lagi, pokoknya diulang-ulang lagi. Jadi dalil nanti, lamun orang tidak tadabbur Quran, baik mengikuti majelis seperti ini atau di rumah merenungkan ayat-ayat Allah, maka kata Allah disebutkan orang tersebut adalah orang yang mati. Hati nate. Itu terang ayatnya Pak, terang ayatnya. Orang yang mati kalau tidak tadabbur keun wae diulang-ulang kan bae kanggelannya apa keun wae ya keun wae dah abdi ge kapulurat kitu sok hilaf deui naon si payun teh kantos disampaikan tapi hilaf gitu. Kenapa Pak? Kenapa bisa lupa? Kenapa bisa lupa? Hah? Sifat ilmi. Kenapa? Pengikatnya itu disampaikan Pak, didakwahkan mereka sahawe, badai ka istri, ka anak, pabaliknya disampaikan tak. Pentingnya kalau tadabbur Quran teh, aya dina surat sekian, bacakan Quran, bacakan bahasa Arabnya baca, kemudian sampaikan terjemah. Itu nanti Allah akan memberikan kepahaman dan memberikan naon teh mengingat, jadi dihafal. Da abdi ge lamun saukur ngupingkeun tara didakwahkeun meureun sami basa sareng Pak RT gitu hilafan. Oh diulang deui disampaikan Pak. Jadi surat-surat atau ayat tadabbur Quran itu ada perintahnya dari Allah. Orang yang tidak mau tadabbur itu termasuk orang yang hatinya terkunci Pak. Ya, surat 47, surat Muhammad, ayat ke-24, Pak. Dua opat, Pak. Ditampilkan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ala
Bismillahirrahmanirrahim. Tadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Tuh ya, sahur Allah mah yang tidak menghayati Quran, yang tidak mau tadabur Quran, itu termasuk orang yang terkunci. Memang konteksnya ini ya, itu asal muasalnya itu bagi orang-orang munafik, Pak. Karena waktu itu di Madinah itu banyak orang-orang munafik ya, yang sama-sama ikut bersama Nabi, ikut sholat ya, ikut ngaji, tapi dia tidak pernah mentadaburi, tidak pernah merenungkan. Ya. Konteksnya itu kepada orang munafik pada waktu itu. Ya. Tapi Quran itu bukan dikhususkan kepada orang kafir, bukan dikhususkan kepada orang munafik, tapi ke seluruh umat manusia sebetulnya. Ya, terutama orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, Pak. Jadi dalilnya Pak RT sampaikan iya pentingnya tadabur teh Kang Ila. Ada 2 ayat, ada 4 Pak sebetulnya, tapi lu dibaca 2 ayat. Ya. 2 ayat, ya. 2 ayat. Ya. Kembali lagi surat Al-Baqarah 25 nu tadi banyak. Jadi orang yang beriman ya itu akan mendapatkan surga ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali surga mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu ya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Lamun orang baca ayat ieu supaya naon sih buah-buahan yang serupa itu anu kumaha atau di surga mah kan mun di dunia mah aya nu disenengi urang naon misalkan umum ya di surga mah ada pisang, ada apel, ada delima kan gitu nya, ada naon deui padang makanan buah-buahan di surga yang umumnya seperti itu nya buah delima. Apakah sama antara naon teh buah pisang jeung di surga sama teu? Sama teu? Fungsinya tafsir, Pak. Jadi orang ingin memahami ayat ieu, maksudnya buah nusami, orang baca tafsir. Nah, mulai perbedaan tafsir itu ada yang mengatakan ya buah-buah yang mereka ya itu para sahabat ya. Jadi ketika di surga itu satu buah yang sama, kemudian buah yang lainnya walaupun sama itu bisa berbeda rasa, Pak. Saur ulama, saur para sahabat, ahli tafsir. Kemudian ada lagi yang menafsirkan buah yang sama itu buah yang ketika di dunia seperti pisang, walaupun pisang itu rasanya gitu, di surga mah bisa berlipat-lipat rasanya, enak, enak. Saur ulama ya satu lagi. Tapi pada dasarnya ya antara ulama-ulama yang ahli tafsir, maksudnya di kalangan sahabat itu tidak bertentangan, semua saling mendukung, menguatkan. Nah itu perlu tafsir. Tapi pesannya dari Allah itu mudah dipahami ke orang. Kan tadi pesan namanya bukan masalah uang, tapi pesannya orang yang beriman, kemudian imannya diyakini oleh hati, kemudian diamalkan, maka pahalanya ada surga. Itu pesan langsung dari Allah. Teu aya perbedaan di kalangan ulama, nu kumaha eta beriman, teu aya sami ti Rasul, karena itu pesannya cuman sedikit. Urusan tafsir itu, urusan tadi teh apakah buah-buahan teh kumaha teh? Nu buahan teh kumaha? Kan dieu nya mulai eta menafsirkan di kalangan sahabat. Urang mah saukur baca we tafsir. Tapi pada dasarnya ku urang ku naon teh? Ku akal pikiran urang berarti di surga itu walaupun enggak pakai tafsirnya urang disederhanakeun. Oh, berarti di surga teh nanti ada namanya buah pisang nanti. Cuman pisangnya kan surga mah
dunia mah beda. Nikmat dunia sareng akhirat kan beda kenikmatannya. Makanya ada hadis sebutkan begini, ya. Kenikmatan di dunia itu seperti orang berjalan ke lautan, kemudian diambil si air itu terus tak kecelakna, wah nikmati surga. Wah, geus teu kabayang kepikiran orangnya. Tapi yang jelas yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, eta kuncinya atau pentingnya mentadaburi. Jadi orang paham, baca Qurannya jadi paham. Oh iya. Iya. Kemudian ada satu lagi. Di Al-Quran, orang yang suka baca Quran, terutama terjemahnya, itu akan menemukan kabar gembira bagi orang-orang yang diazab oleh Allah. Jadi di dalam Al-Quran sok aya yang melakukan kezoliman, orang yang merusak, orang yang zolim, orang yang durhaka, itu akan diberikan kabar gembira, yaitu dengan azab. Lamun orang sok baca Quran, membaca terjemahnya maksudnya Pak. Tahu orang kan berpikir antara kabar gembira di sini mah orang yang beriman dan beramal soleh, tapi ada orang yang berbuat durhaka akan diberikan kabar gembira dengan azab. Maksudnya naon tak eta perlu tafsir Pak. Ayeuna mah tafsir kan terbuka. Tinggal buka atau beli buku buku tafsir Ibnu Katsir, Marogi terus Hamkan banyak tafsir tinggal beli aja. Aya nu sederhana nu tafsir nu ieu malah Ibnu Katsir nu umum nu banyak dipakai para ulama nu ayeuna di Indonesia. Eta unggul. Ayeuna mah dina HP ge tiasa Pak. Ya, kita buktikan ada kalimat kabar gembira bagi orang-orang yang durhaka. Melakukan kedurhakaan, maka Allah akan berikan kabar gembira. Surat Ali Imran ayat 21, Pak. Surat Ali Imran ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil-qisri an-nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ayo serangan. Innal ladzina yaquluna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna Sesungguhnya orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sampaikanlah pada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Saur Allah dalam ayat ini, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang acuh, orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka membunuh para nabi, orang-orang terdahulu. Kemudian mereka akan diberikan balasan. Kemudian sampaikan kabar gembira bahwa mereka akan diazab dengan pedih. Apa maksudnya? Nah, ini baru tafsir, Pak. Kan orang berpikir dia kabar gembira bagi orang-orang yang
melakukan kejahatan. Ayat tadi mah kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, beriman dan amal soleh. Baru tafsir baca apa maksudnya. Makanya kan majelis ini supaya orang teh dituntun ya. Kadang-kadang orang sok teka pikir kadinya Pak ya. Tak pikir teh. Ente, tak fungsinya ngaji Pak, ngaji Quran itu. Makanya diberitahu ya. Nah, ini tafsir ya, tafsir di depan ini. Maksud kabar gembira dengan azab yang pedih dalam Islam adalah peringatan ironis atau ejekan bagi orang-orang kafir dan munafik yang menyampaikan bahwa meskipun mereka menyombongkan diri dan menolak kebenaran, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih sebagai balasan atas kekafiran dan kesombongan mereka. Bukan kabar gembira yang sesungguhnya. Kata kabar gembira tadi al-busra di sini dikatakan secara terbalik istizza untuk menekankan betapa buruknya balasan yang akan mereka terima sebagai lawan dari kabar gembira sejati untuk orang yang beriman. Oh, jadi mun ieu mah mun urang mah nyinyiran gitu nya Allah sope mah urang diberi kabar gembira, tapi dibalik bukan kabar gembira bagi orang yang beriman, Pak. Nya beda. Ieu mah nyinir sope supaya ngerti maneh nanti dikitukeun gitu. Mak enggak we gitu. Dek berbuat durhaka oge silakan. Kan gitu. Ya. Itu kabar gembira ya. Kemudian orang yang beriman dan beramal soleh ku Allah itu dipuji Pak, dipuji. Kata Allah, orang yang iman ngaji kemudian diimani kemudian diamalkan, maka kata Allah itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah ridho ya apa yang dia lakukan, dan mereka pun ridho apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi orang yang beriman mah apapun di dunia ini, baik itu ujian apapun, itu mereka ridho karena semuanya dari Allah. Itu ciri-cirinya Pak ya. Balasan mereka adalah surga juga, balasan ada surgaan. Terus saya ya Pak Ustaz. Nah terakhir ya surat Al-Bayyinah 7 dan 8 ya terakhir. Terus saya ya buat Al-Maidah Bayyinah 96. Sembilan, 7 dan 8. Resepnya 7, 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Najahum inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar. Najahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga dan yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut pada Tuhannya. Ya, karena kita sudah menginjak Isya dan habis waktunya, kita tutup dengan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.